Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya saya bisa kembali menyapa Anda kawan pagi hari ini program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga sama ya, selalu senang ketika sudah jam 5 gitu ya, sudah langsung stay tune di FM 100. Ataupun Anda yang juga mungkin sambil nyambi-nyambi pekerjaan atau aktivitas, termasuk yang sudah dalam perjalanan. Semoga lancar juga jalur pagi hari ini sambil memantapkan ilmu agama kita semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini alhamdulillah sudah hadir Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Qur'an Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat juga ya? Lahir batin ya. Alhamdulillah. Ini kadang itu fisiknya sehat, tapi batinnya ini masih perlu disehatkan kembali. Betul. Banyak faktor gitu ya Ustadz ya. Satu di antaranya itu kalau dari penelitian itu dengan mendengarkan kajian. Insya Allah begitu Ustadz. Gitu semoga ya. menjadikan lebih sehat ya Ustadz. Amin. Mungkin untuk beberapa kawan pagi hari ini dalam kondisi yang kurang sehat juga ya. Nah Ustadz, beberapa hari ini kita membahas memang ini ya Ustadz, tentang keluarga ya Ustadz ya. Memang keluarga itu kan bagian dari pondasi sebuah bangsa. Di dalam keluarga itu juga cukup banyak kita beberapa hari ini membahas bagaimana menjadi anak yang hebat, orang tua yang hebat. Nah sekarang doa orang tua Ustadz. Katanya langit itu memang tidak selalu cerah, tapi doa orang tua ini tuh akan menjadikan semuanya banyak secercah harapan gitu kabarnya. Begitu Ustadz. Amin. Iya. Nah, doa orang tua yang seperti apa sih Ustadz Umar yang diajarkan dalam agama kita itu supaya menjadikan benar-benar keluarga yang sukses begitu? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya kawan, kita masih ada kaitannya dengan pembahasan atau diskusi yang kemarin kita diskusikan, yaitu dengan tema bagaimana kunci sukses keluarga menjadi anak hebat dan orang tua hebat. Karena sekali lagi kita sangat prihatin dengan perkembangan situasi remaja-remaja kita. Rasanya ngenes, apa ngenes itu Mbak Ayu ya, kalau kita melihat pedih rasa hati ini kalau kita lihat di jalan-jalan raya, di perempatan-perempatan, anak-anak kita, remaja-remaja kita dengan cara-cara pergaulan yang seperti itu, dengan pakaian yang compang-camping. Ini mau kemana bangsa ini gitu loh Mbak Ayu, yang menjadi perhatian kita ini. Jadi ya memang sekali lagi tumpuannya kalau negara ini baik, kata Mbak Ayu tadi kan keluarga ini bagian dari fondasi. Betul, karena keluarga akan melahirkan masyarakat. Masyarakat melahirkan lingkungan yang lebih besar lagi menjadi tatanan bangsa dan seterusnya. Nah, maka kalau fondasi rumah tangga itu bagus, maka akan melahirkan lingkungan yang bagus, masyarakat yang bagus, masyarakat lebih luas lagi ya menjadi bangsa yang bagus. Nah, itu yang ingin kita bersama kita diskusikan sehingga ada kontribusi kita untuk supaya hidup ini berbangsa bermasyarakat ini lebih baik dan lebih baik. Nah, maka kawan kemarin sudah kita bahas bagaimana agar kita menjadi orang tua yang hebat dan anak yang hebat. Nah, ini nggak bisa dipisah-pisahkan Mbak Ayu.
Ya. Nah, karena tadi ya kita ini sebagai orang tua, satu sisi kita sebagai anak. Nah, orang tua kita itu selalu berdoa. Kembali ya, ini sebagai anak dulu kita posisikan. Ya. Orang tua kita itu selalu berdoa dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Yaitu di surat As-Saff ayat 100. Jadi itu doa keinginan orang tua kita agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian juga dalam Al-Quran disebutkan juga doa orang tua, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat ke-74. Jadi itu yang selalu dimintakan kepada Allah, yaitu yang pertama, orang tua kita memohon kepada Allah agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Yang kedua, anak yang qurrata a'yun. Kemudian mohon kepada Allah agar kelak menjadi pemimpin-pemimpin di masyarakatnya. Karena memang manusia ini kan diciptakan oleh Allah sebagai pemimpin. Itu yang selalu dikumandangkan, didoakan oleh orang tua kita. Nah, maka kembali Mbak Ayu, kita sebagai anak bagaimana menerjemahkan atau mengimplementasikan doa orang tua tadi itu. Ya. Nah, doanya kan sudah. Nah, kita sebagai anak bagaimana bisa menjalankan, mengimplementasikan doa dari orang tua kita itu. Pertama, menjadi anak yang soleh. Berarti bahwa bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin agar kita taat kepada Allah dan taat kepada orang tua kita. Nah, kembali agar supaya kita menjadi anak yang hebat. Ya. Dari mana? Dari anak orang tua kita. Ya. Nah, maka kita mengimplementasikan doa orang tua kita. Apa doanya? Pertama tadi anak yang soleh. Berarti kita semaksimal mungkin berusaha mewujudkan cita-cita orang tua kita itu, kita senantiasa berperilaku, berbuat sebaik-baiknya dengan landasan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi apa? Demi mewujudkan cita-cita orang tua kita. Jadi senang Mbak Ayu, kalau orang tua kita itu melihat anaknya ibadahnya bagus, sholatnya rajin, tetangga kanan kiri baik, tidak berbuat yang aneh-aneh dalam pengertian melanggar aturan. Senang sekali orang tua kita ini. Dan sebaliknya, orang tua ini akan menjadi susah dan sedih ketika mereka sudah usia senja, kok melihat anaknya berurusan dengan pihak-pihak yang berwajib, berurusan dengan hukum, melakukan korupsi misalnya. Orang tua ini ngenes rasanya. Apa ngenes itu? Sedih sekali tentu saja. Ketika sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, anaknya berhadapan dengan hukum. Na'udzubillah. Nah, jadi kawan, agar kita menjadi anak yang hebat di hadapan orang tua kita, maka yang pertama mewujudkan cita-cita orang tua kita, yaitu berusaha semaksimal mungkin menjadi anak yang soleh, yaitu yang taat melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha semaksimal mungkin berbuat baik kepada orang tua kita. Nah,
Berikutnya kawan, anak soleh itu adalah tetap taat dalam keadaan sesibuk apapun sehari-hari kita memperhatikan orang tua kita. Nah, ini yang sering lupa. Ya. Di antara kita ini sering lupa karena kesibukan kita, kemudian kita lupa dengan orang tua. Ya, sedikit kemarin sudah kita singgung juga ya. Tapi ini perlu terus-menerus kita ingatkan. Karena tadi memang di rumah ini juga kita sebagai bapaknya anak-anak ya, dituntut untuk bekerja, dituntut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, terkadang kita lupa dengan orang tua kita. Nah, maka anak yang soleh adalah anak yang senantiasa apapun kesibukannya, dia selalu ingat kepada orang tuanya dan selalu hadir ketika diperlukan oleh orang tuanya. Nah, anak yang soleh itu kawan, kalau kita berbuat kebaikan, berbuat baik, maka orang tua kita itu akan selalu mendapatkan pahala. Jadi kalau kita ibadah, sholat misalnya, maka orang tua kita akan mendapatkan pahalanya. Jariah begitu. Jariah. Kita baca Quran, orang tua kita langsung dapat pahalanya. Kalau kita apalah saja, pokoknya kalau kita berbuat kebaikan, maka orang tua kita sebagai anak soleh akan mendapatkan tambahan pahalanya, mengalir pahalanya. Berikutnya kawan, kita mewujudkan tadi kan pertama mohon kepada Allah menjadi anak yang soleh. Yang kedua menjadi anak yang qurrata a'yun. Nah, qurrata a'yun ini bukan hanya ketika kita kecil, sampai sekarang ketika kita sudah dewasa, sudah berkeluarga, tetap kita berusaha menjadi anak yang qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Yaitu anak yang sedap dipandang, senang, menyenangkan jika dipandang. Artinya apa? Mungkin secara materi cukup, itu kan ya, ibadahnya bagus. Nah, saya membayangkan Mbak Ayu, misalnya begini, satu ketika orang tua itu datang menjenguk anaknya. Nah, menjenguk anaknya, nah di situ anaknya habis bekerja gitu kan ya, habis bekerja, pekerjaannya bagus, dengan kendaraan yang menyenangkan, yang bagus gitu kan ya, rumahnya cukup luas. Nah, artinya secara ekonomi bagus. Lalu kemudian ketika orang tuanya datang, itu tawaduknya luar biasa, disapa dengan bagus, dengan wajah yang ceria, ditatap dengan wajah yang ceria. Nah, begitu kemudian ada azan maghrib, dia datang ke masjid. Ada kegiatan-kegiatan di masyarakat, dia datang. Itu rasanya senang sekali sebagai orang tua, qurrata a'yun. Tapi sebaliknya, ketika datang nyambangi anaknya, pulang dari pekerjaan, lusuh semuanya. Ketika ada azan nanti dulu rumahnya susah, sempit, misalnya begitu ya. Jadi nggak nyaman gitu ya. Kemudian di masyarakat nggak dikenal. Siapa itu? Wah, nggak ada yang tahu. Sebagai orang tua rasanya ngenes melihat seperti itu. Nah, maka kawan, bagaimana kita senantiasa berusaha menjadi anak yang qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Sedap dipandang, yang secara ekonomi juga bagus, kemudian secara amaliyahnya, ibadahnya bagus juga, bagus pula, dan hormat kepada orang tua. Yang ketiga kawan, orang tua senantiasa menginginkan putra-putranya berperan di masyarakat. Intinya jangan sampai rumah tangga kita menjadi cemoohan atau menjadi keluarga yang orang melihat, waduh keluarganya Pak itu seruat. Jangan sampai begitu. Naudzubillah. Anak sopo, anak Pak iku, waduh wis ruwet, jangan sampai begitu.
Tapi bagaimana keluarga itu di tengah-tengah masyarakat, kita menjadi keluarga yang baik, yang menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Umar ini menjadikan kita semakin ini ya Ustadz ya, semakin menjadi keluarga yang diinginkan, keluarga yang sukses. Jangan sampai nanti ketika ada orang tua itu nggak kenal sama keluarga kita. Naudzubillah min dzalik. Dan doa orang tua tadi betul tidak ada kekuatan yang lebih tulus dan suci selain doa dari hati seorang ibu dan ayah. Kita bisa menjadi orang tua ataupun anak yang selalu mengharapkan doa dari orang tua itu. Terima kasih Ustadz Umar, semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.